public speaking top, terus kemudian wawasan luas gitu ya, cantik luar dalam katanya teman-teman yang pada komen gitu ya. Terus sekarang mencapai pencapaian yang tidak sesuai yang berbeda dari teman-teman yang lainnya mungkin ya. Nah, penderitaan seperti apa sih yang pernah dialami Kak Sam dalam menjalani hidup ini yang mungkin kemudian itu bisa ditransformasikan ke teman-teman, dan bagaimana caranya untuk bangkit mengatasi penderitaan itu gitu. Kok sampai juga sih? Aduh, sampai juga sama pertanyaan ini ya. Paling takut loh itu. Waktu aku research tentang ngaji Roso, itu kan pertanyaannya dalam-dalam ya Mas. Jadi aku takut banget sebetulnya ditanya tentang penderitaan. I've been a lot. Umur 3,5 tahun tuh aku kehilangan mama, meninggal secara mendadak. Dan saat itu mungkin gak kerasa sakitnya ya, tapi setelah itu kerasa banget gitu perbedaannya, ada mama sama gak ada mama. Tahun 97 itu kami dari Jogja pindah ke Jakarta, papa menikah lagi, adaptasi nih ya. 5 tahun nggak punya ibu, 5 tahun tinggal di Jogja yang serba merdeka di zaman akhir 80-an, awal 90-an. Itu Jogja tuh asik banget, nggak seramai sekarang gitu ya. Banyak sawah gitu, sungainya bersih. Jadi Sam itu adalah seorang petualang, selalu berpetualang dengan teman-temannya waktu kecil, tetangganya gitu. Kebetulan papa mamaku juga punya panti asuhan saat itu yang tinggal di satu area lahan yang sama. Jadi aku punya banyak sekali saudara, kakak-kakak, adik-adik asuh yang diasuh oleh orang tuaku juga. Jadi begitu banyak variasi kegiatan, variasi aktivitasnya saat tinggal di Jogja. Dan karena begitu bebas gitu ya, begitu dekat dengan alam, pindah ke Jakarta, shock culture. Jakarta isinya beton semua. Ya, terus sekolahnya susah. Masuk ke top school di Jakarta saat itu, dan sekolah Katolik yang sangat strict, dan teman-temannya sangat kompetitif. Hampir nggak naik kelas, dikasih pressure, dikasih tekanan lagi, harus naik kelas, nggak tahu gimana caranya gitu. Alhamdulillah naik kelas gitu. Tapi banyak juga mengalami konflik-konflik gitu ya, irisan-irisan dengan kakak kelas, dengan teman-teman satu angkatan, dianggapnya ya beda lah gitu kan. Ada yang bilang sok kecantikan, biasalah masa remaja tuh kan masa-masa yang penuh gejolak gitu kan. Banyak banget cowok-cowok yang ngaku-ngaku pacaran sama Sam dengan gosip-gosip miring lainnya gitu. Ini kenapa sih gitu kan? Aku aja susah suka sama cowok gitu kan. Kayaknya mencari cowok yang benar-benar baik dan sesuai dengan kualitas yang diajarkan oleh papaku itu susah banget gitu. Tapi banyak banget gosip miring di luaran sana gitu. Jadi berdamai dengan itu, berdamai bahwa kita nggak bisa mengontrol orang, berdamai bahwa yang bisa kita kontrol balik lagi diri kita sendiri. Kemudian banyak sekali proses-proses kehidupan, luka-luka gitu ya, yang hadir dalam kehidupannya Samantha di penghujung akhir masa remaja gitu. Aku banyak sekali mendapatkan apa ya, bentuk-bentuk kekerasan gitu yang aku harus fight sendiri, ketemu dengan orang-orang yang unik dalam tanda kutip ya, dengan karakter-karakter. Aku nggak mau menyebutkan gitu ya, tapi aku juga nggak mau nanti teman-teman yang nonton tuh kayak langsung menjurus, oh pasti orangnya begini apa begini, karena kan dengan sekarang maraknya psikoedukasi tentang mental health, tentang karakter orang tuh, aku nggak mau sampai lead orang jadi self diagnose atau jadi judgmental, oh pasti orangnya karakternya begini, enggak gitu ya. Tapi itu adalah bagian dari proses belajarnya Samantha aja. Itu bagian dari Samantha mempelajari ilmu psikologi yang begitu kompleks dan begitu bervariasinya gitu kan. Kayak
kalau misalkan zaman dulu tuh kita inget, aku kan selalu naik angkot dan metro mini ya, angkutan umum gitu. Karena ajarannya papaku tuh kayak gitu, nggak boleh hidup manja. Gitu. Jadi kalau ketemu yang kayak gitu kan selalu kita bisa aja yang ngalamin kayak pelecehan di bis gitu kan, dengan yang kayak nempel-nempel karena kita harus berdiri dan lain sebagainya, atau enggak ada ketemu orang yang eksibisionis lagi jalan tiba-tiba dia buka alat kelaminnya nunjukin gitu. Itu kan hal-hal yang kenapa sih orang gitu ya. Tapi belajar psikologi kita tahu kenapa orang itu melakukan hal itu. Jadi itu membuat aku merasa oke, itu bagian dari keunikan masing-masing orang dengan hal-hal yang melekat di dirinya dia yang menjadikan dia jadi berperilaku seperti itu. Kemudian aku menikah di usia 21 tahun. Aku punya anak di usia 23 tahun. Jadi aku skip my 20s, nggak menikmati masa-masa 20 tahunan seperti teman-temanku pada umumnya atau generasi Z sekarang yang kayaknya wah heboh gitu kan masa 20 tahunannya. Aku mendedikasikan hidupku buat keluarga, dan aku memfokuskan diri pada saat itu juga untuk kuliah. Jadi menyelesaikan S1, S2, praktek menjadi seorang psikolog gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk bercerai juga di usiaku yang ke-31 tahun. Jadi I've been through a lot of pain, yang aku sama teman-teman terdekatku selalu bilang darkest period of Samantha gitu ya. Dan proses gimana memaafkan, proses grieving, proses berduka dari setiap luka itu balik lagi, bisa berdiri lagi gitu. Kayaknya itu kalau dipikir-pikir tuh kayak nggak mungkin gitu ya kalau pas lagi dijalanin. Tapi kalau udah lewat, haha, bisa juga ya saya bangkit lagi gitu. Bisa juga ya gitu. Kita menghilangkan semua penderitaan itu. Dan aku melihat itu sebenarnya sekarang bukan sebagai suatu penderitaan, tapi aku melihat itu dari sisi Sam tuh selalu bertransformasi, bertumbuh, selalu mempraktekkan apa ilmu psikologinya. Karena aku mau jadi psikolog yang walk the talk, aku adalah psikolog yang aku juga pernah sakit loh, tapi aku bisa bangkit dan menyembuhkan luka itu. Walaupun ada bekasnya, tapi paling nggak kalau kayak kita sakit teriris gitu ya, jarinya gitu, kita kasih obat merah, terus sembuh. Kalau ada bekasnya kan bekasnya tipis aja kan, kita harus pakai kaca pembesar untuk lihat mungkin gitu. Jadi ternyata otak kita itu sangat plastis, atau istilahnya brain plasticity. Jadi ketika kita terluka, kita bisa mengobati luka kita itu lagi, dan akhirnya kita jadi orang yang lebih napak dalam kehidupan, lebih humanis, lebih bisa menikmati hidup dengan ya bervariasi rasa yang kita rasakan itu. Tapi minimal ketika kemudian kita walk the talk gitu ya, benar-benar pernah mengalami gitu. Ketika ketemu klien kan pasti klien bisa merasakan vibes-nya begitu kira-kira gitu kan. Daripada kemudian belum pernah mengalami sama sekali gitu, tapi hanya teoritis gitu ya Kak Sam ya. Nah, saya tertarik dengan yang ketika masa kecil tadi gitu ya, sudah ditinggal sama mama ya, tinggal sama mama. Kalau aku ditinggal sama papa sih ya, sama bapak kalau orang Jawa gitu. Bagaimana sih kemudian pada waktu kecil itu kan jelas nggak punya mama kandung, ada sih kalau aku dulu ngerasain, aduh kok gini amat sih ya gitu. Tapi justru dari situ tuh kemudian muncul dorongan untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih berbeda gitu daripada yang lain gitu. Nah, pencapaian seperti saat ini tuh waktu masih remaja atau waktu masih kecil dulu itu sudah di-create apa enggak sih? Aku nanti besar harus begini gitu. Atau yang penting ngalir aja, gimana Kak Sam? Iya, aku pernah punya pemikiran karena proses grieving itu kan ada proses marah, ada proses kita penyangkalan, ada proses kita tarik ulur, terus kita depresi, akhirnya kita bisa menerima gitu ya. Jadi di proses sebelum aku bisa menerima grieving kehilangan mamaku 15 tahun loh ya. 15 tahun tuh waktu yang sangat lama untuk bisa menerima. Akhirnya aku tuh suka marah sama mamaku. Aku selalu
nulis ya, jadi kayak nulis surat gitu sama mama. Kalau itu nggak tahu ya, jadi waktu kecil tuh nggak tahu itu tuh bentuk terapi atau enggak gitu. Ternyata pas belajar psikologi tahu itu bentuk terapi. Jadi aku nulis surat gitu, jadi dear mama di surga gitu kan. Kenapa sih mama tuh harus meninggal gitu? Kenapa sih mama tuh ninggalin aku? Mama jahat banget. Aku lebih rela kalau papaku yang nggak ada daripada mama yang nggak ada gitu. Itu kayaknya jadi satu proses yang panjang. Makanya 15 tahun gitu kan, anak kecil gitu kan, begitu dia tahu banyak hal, begitu dia ngumpulin banyak puzzle dalam kehidupannya dia gitu, akhirnya gitu yang bikin aku bisa nerima mamaku tuh ya memaafkan bahwa oh ya itu tuh udah jalan hidupnya Sam loh, kehilangan ibu gitu. Mungkin kalau ada mama justru hubungannya jadi nggak baik, malah berantem terus gitu, malah mamaku stres, malah aku sama mamaku nggak punya memori yang indah-indah gitu, karena aku banyak banget dengar dari temanku atau klien-klienku yang nggak punya hubungan yang baik sama ibunya keras banget dan lain sebagainya gitu. Sementara dengan aku tumbuh besar sama papaku sibuk dengan kehidupannya dia, sibuk dengan pekerjaannya dia. Sam tuh sebenarnya jadi anak yang bebas banget di rumah gitu, cuma sama kakak, cuma sama pembantu gitu kan. Tapi papaku tuh selalu nasehatin kami dengan bentuk ceramah yang panjang banget. Sekali ceramah tuh bisa 3 jam. Jadi dengan petuah-petuah Jawanya dia gitu. Oh iya ya, ternyata itu yang membuat Sam jadi kuat sekarang, membuat Sam punya banyak pandangan hidup, nggak menjadi Sam yang belagu atau arogan. Dan aku sempat diskusi sama kakakku yang laki-laki. Aku nanya sama dia waktu itu gitu, pas awal-awal aku kuliah gitu ya, Kak, kamu kebayang gak sih kalau mama tuh ada? Mungkin kita waktu itu hidupnya gak susah ya, mungkin kita secara ekonomi akan baik-baik aja gitu, tapi kamu suka mikir gak sih kita akan jadi anak dengan karakter seperti apa kalau ada mama? Dan kami berdua tuh sepakat, iya dek, kalau ada mama mungkin kita jadi anak yang sombong dan belagu ya. Kita nggak punya sisi empati, kita nggak punya sisi kemanusiaan. Dan aku senang loh sebenarnya gitu, kita ngelewatin itu bareng-bareng, sama-sama gitu. Dan kita bisa jadi anak yang jauh lebih punya rasa gitu sama sesama manusia gitu. Jadi kita tuh tahu gitu orang lain tuh perasaannya gimana, dan kita bisa nikmatin hidup. Mau nongkrong di emperan, oke, hayo gitu. Mau kita harus ke hotel bintang 5 ketemu klien yang kayak gimana juga, hayut juga gitu. Jadi kita lebih membumi sih gitu, melewati fase itu. Dan dalam proses aku akhirnya bisa memaafkan mamaku tuh, dan menerima bahwa iya dia memang perlu meninggal di usiaku yang sangat kecil. Itu aku menulis surat sama dia juga selama 3 bulan, setiap hari secara rutin, 1 buku pelajaran. Jadi kita tuh zaman dulu kan punya buku pelajaran ya, yang bergaris-garis itu tuh teman-teman. Jadi aku nulis di setiap baris 1 hari 1 buku. Mah, aku maafin mama. Aku menerima mama tuh meninggal di usia aku umur 3,5 tahun. It's okay. Aku mau melepaskan rasa berduka ini, dan aku mau hidup dengan penuh kebahagiaan yang damai di hati. Itu setiap hari tuh nulis itu selama 3 bulan. Rasanya jangan ditanya, jungkir balik, nangis setiap hari. Nangisnya bisa 3 jam, bisa 5 jam. Abis nangis tidur. Kenapa? Capek. Iya. Abis nangis tuh capek kan, pasti pengen tidur gitu. Tapi aku
setelah itu di hari ke-91 itu rasanya benar-benar plong banget, benar-benar kayak merdeka banget nih gitu. Kok aku jadi nggak pernah ngebayangin mamah lagi, nggak pernah marah sama mama. Kayak aku udah nggak, aku tuh selalu punya kebiasaan setiap hari gitu ya, ngeliatin fotonya mamaku sebelum aku bisa sembuh dan pulih ya saat itu. Tapi di hari ke-91 tuh udah kayak ngelewatin foto, jadi lewat aja gitu, nggak segitu intensnya lagi. Terus seneng aja gitu deh, perasaannya tuh kayak happy ya. Oh, happy tuh kayak gini ya. Kamu tuh nggak punya rasa marah, nggak punya rasa berduka tuh kayak gini ya. Itu rasanya tuh bebas banget, plong banget gitu. Dan udah nggak menyalahkan keadaan, nggak menyalahkan Tuhan, nggak menyalahkan mamaku, nggak menyalahkan papaku atau semua orang dewasa yang terlibat dalam kondisi-kondisi waktu aku kecil tuh udah menerima gitu aja gitu. Jadi rasa untuk bisa pulih itu berat, rasa untuk bisa pulih itu jungkir balik. Tapi begitu kita melalui rasa itu, kita nggak akan pernah dapetin kedamaian yang sejatinya kayak benar-benar pikiran tuh tiba-tiba jernih, ceng, gitu. Jadi itu sih prosesnya. Salah satu prosesnya. Iya. Kalau boleh tahu saudara berapa sih, Kak Sem? Yang satu ayah, satu ibu tuh bertiga. Aku paling kecil. Terus waktu papaku nikah lagi ada satu adik lagi. Jadi berempat. Kakaknya siapa namanya? Aduh, harus disebutin banget. Cari tahu aja deh. Oh gitu ya. Iya, Kak Sem ini adiknya Darius, teman-teman ya. Oke. Gini, itu ada yang tanya tadi, Kak Sem, kalau misalnya pengen move on dari selingkuhan dengan cara menulis, bisa apa enggak gitu katanya? Bisa aja, bisa. Misalnya mau dengan cara journaling gitu. Tapi balik lagi gitu, kita perlu mencoba apa yang menjadi panggilan diri kita. Kalau tadi di awal kan udah sempat disinggung gitu ya, bisa dengan journaling atau dengan kegiatan seni atau dengan grounding method gitu ya. Coba lakuin gitu. Kalau dari pengalamanku pribadi gitu ya, aku melakukan journaling itu kan secara alamiah panggilan gitu. Nggak tahu kalau itu adalah proses terapi, karena itu sebelum aku belajar psikologi, dan pas belajar psikologi ternyata nyambung gitu ya. Oh, pantesan gitu. Jadi diluapin semuanya. Diluapin gitu ya? semuanya. Kemudian aku belajar art terapi, itu juga bagian dari proses healing juga. Dan ada juga berbagai macam gitu ya, kayak ada yang namanya cognitive behavior therapy gitu, memperbaiki kemampuan berpikir kita jadi lebih rasional dan lebih bijaksana lagi gitu. Kemudian ada juga brain spotting gitu, ada juga somatic therapy gitu ya. Jadi macem-macem banget gitu. Tapi yang bisa kita lakukan secara mandiri kan tadi aku udah sebutin ya. Coba dirasa-rasa mana yang terpanggil. Kalau misalkan mau dirasa terpanggil untuk melakukan journaling, lakukanlah dulu. Kalau dirasa setelah 3 bulan, 6 bulan, kok hasilnya nggak ada ya gitu, mungkin perlu bantuan dari profesional. Apalagi kalau sifatnya traumatik ya. Aku sendiri untuk memproses hal-hal yang sifatnya traumatik tuh aku pergi ke psikolog juga, karena aku mendapatkan support system di situ. Aku bisa mengolah perasaanku tuh bukan cuma sendirian. Kalau tadi aku cerita tentang proses mamaku, karena itu proses berduka gitu. Jadi aku tidak trauma waktu mamaku meninggal, tapi aku berduka. Nah, kadang kita tuh sebagai orang awam sulit untuk membedakan mana yang trauma dan mana yang berduka, karena mirip-mirip gitu. Jangan sampai kita terfokus sama self-diagnose kita, padahal tuh bukan. Akhirnya jadi healingnya nggak nyampe-nyampe gitu. Karena kalau psikolog kan pasti belajarnya lebih bervariatif lagi terkait emosi apalagi gitu ya. Jadi tolong kalau mau dicoba nggak apa-apa, it's okay, cobalah gitu ya. Kalau misalnya dirasa selaras, dirasa ada progresnya, berarti cocok.
Tapi kalau dirasa kok tidak ada progresnya, berarti itu tanda kamu butuh bantuan dari psikolog. Nah, bagaimana sih teman-teman gitu kalau misalnya butuh pendampingan atau kemudian pengen konsultasi dengan Kak Sam gitu, ada mungkin medsos atau apa yang bisa dibagikan ke teman-teman semuanya di sini gitu, Kak Sam? Sebetulnya sekarang itu pemerintah juga udah baik banget ya, udah semakin maju. Di puskesmas itu udah ada psikolog gitu ya. Mungkin belum di semua puskesmas, Iya, benar-benar. tapi di kota-kota besar tuh udah ada. Jadi teman-teman tuh bisa banget gitu untuk cek di lingkungan sekitar yang terdekat gitu ya, dari tempat tinggalnya udah ada belum puskesmas yang menyediakan layanan psikolog. Kalau misalkan belum ada, coba ke rumah sakit umum, biasanya ada di rumah sakit umum. Nah, atau gitu, ada banyak juga layanan online sekarang, macem-macem banget, bisa di browsing gitu, yang rasanya cocok dan klik. Biasanya kita punya panggilan gitu kan, selain masalah panggilan, ini kayaknya cocok nih sama dia gitu, karena gayanya gitu. Benar. Nah, yang kedua adalah cocok duitnya, gitu kan. Jadi bisa banget gitu ya, disesuaikan sama kemampuan finansialnya masing-masing. Terus dari Himpunan Psikologi, organisasinya para psikolog, itu juga biasanya ada volunteer psikolog-psikolog. Jadi bisa ikutin HIMSI pusat atau HIMSI di wilayah provinsinya masing-masing. Kalau di Jakarta ada HIMSI Jaya gitu ya, di Banten ada HIMSI Banten dan sekitarnya, di setiap provinsi itu ada. Jadi tolong dicek gitu di sana untuk tahu siapa saja psikolog yang berpraktek gitu, dan yang mana yang dekat lokasinya dari rumah masing-masing tuh bisa gitu ya. Kemudian dari sosial media, kalau misalnya mau konsultasi sama aku, boleh DM ke akun Instagram aku @samantha.elsener atau kirim email ke hi.samantha@yahoo.com. Oke. Aku masih ada 2-3 pertanyaan, bisa minum dulu, Kak Sam gitu. Aduh, panjang ya ternyata ya, 2 atau 3 loh. Nggak terasa ini. Keren, ya keren. Teman-teman pada seneng semuanya. Alhamdulillah. Mantap Cuman sih. Mas Hendra loh yang bikin aku nangis loh. Oh gitu ya. Sama Kang Abu aja nggak pernah nangis. Aduh. Baik, kita lanjutkan semua ya teman-teman ya. Mungkin ini yang paling penting soal self love ya. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya, supaya kemudian kita bisa benar-benar mencintai diri kita sendiri, menerima sepenuh hati gitu. Apapun pengalaman yang hadir dalam hidup kita itu benar-benar kita terima, kita hargai gitu. Bagaimana Kak Sim? Beli buku aku. Ya apa tuh? Ya boleh. Love Yourself Better. Oke, nanti aku bantu jual ya ke teman-teman ya. Makasih, nanti aku kasih ya buat Mas Hendra ya. Love Yourself Better. Karena di Ngaji Roso, setiap buku-bukunya narasumber itu biasanya aku beli Kak, terus kemudian aku kirim ke teman-teman yang butuh gitu untuk menunjang, mengencourage teman-teman mengembangkan literasi gitu kan ya. Jadi nanti bisa itu teman-teman. Oke. Nanti aku kasih ya. Aku punya 3 judul buku yang aku tulis sendiri. 2 bukunya ini berkaitan dengan self development. Jadi yang pertama tuh A Gift for Yourself. Ini bentuknya adalah journaling dengan ada arahan atau instruksinya, dan bisa dilakukan journalingnya di bukunya karena kerasnya cukup tebal. Yang kedua adalah Love Yourself Better. Nah, di buku ini aku lebih mengajarkan tentang konsep kita bagaimana mencintai diri kita lebih baik. Konsep mencintai diri kita lebih baik itu berawal dari Samantha yang konsultasi, Samantha yang jadi klien, ditanya sama psikolognya, kamu tuh udah sayang belum sih sama diri kamu? Bingung gitu jawabnya. Ya udahlah, masa nggak sayang sama diri aku, tuh pikiran di kepala ya, belum disampaikan, belum diucapkan. Dia tanya lagi, kamu tuh udah sayang belum sih sama diri kamu gitu? Terus sambil masih mikir nih, nggak disampaikan gitu ya. Ya udah sih, masa nggak sayang sih gitu.
ini kenapa aku ditanya terus ya? Udah sayang belum? Kok kayaknya dia ragu banget aku nggak sayang sama diri aku sendiri gitu. Akhirnya ngomong lah, yang terucap adalah, udah 2 kali. Terus maksudnya Sam tuh ngomong udah 2 kali sayang sama dirinya, ada proses Sam jatuh cinta sama dirinya tuh 2 kali gitu. Bahwa kita kan bisa fall in love berkali-kali kan gitu. Jadi udah fall in love to myself twice gitu ceritanya. Dia ketawa, kok sayang sama diri kamu harus 2 kali? Emangnya kamu nggak setiap hari sayang sama diri kamu? Iya bener juga sih, kok nggak setiap hari ya gitu. Akhirnya gitu diskusi panjang dalam sesinya, dan akhirnya oh ya, kita tuh perlu sayang sama diri kita, tapi kadang kita nggak tahu untuk bisa sayang sama diri kita tuh seperti apa. Proses akhirnya Sam bisa jatuh cinta yang ketiga kali lagi sama dirinya dia adalah proses ketika akhirnya aku memilih diriku. Jadi dalam proses pernikahan yang cukup pelik di tahun-tahun akhir, banyak sekali konflik yang kayaknya semua teori di buku psikologi udah dilakuin gitu. Waduh, ini kalau udah masalahnya begini, kita coba checklist caranya ini, udah nih kayaknya nggak ada lagi gitu cara alternatif apapun gitu. Udah doa juga, udah pergi umroh juga pada saat itu, dan mohon bimbingan arahan gitu ya dari Allah, ini baiknya seperti apa gitu. Dan akhirnya memberanikan diri untuk memilih diri sendiri, memilih untuk berpisah, dan itu proses yang sangat sulit karena Sam itu nggak enakan. Jadi yang dipikirnya selalu, aduh nanti kalau dia nggak ada gue gimana ya. Sesuram apa ya masa Sesuram depannya apa ya kalau nggak ada Sam ya. Ini kan udah 10-12 tahun bareng gitu. Pacaran dan menikah 10 tahun. Kok aduh gimana ya? Aduh gitu. Aduh terus setiap hari gitu kan. Mikirin orang lain tapi nggak mikirin diri sendiri gitu. Nah itu balik lagi konseling gitu kan, diteguhkan terus bahwa kebetulan psikologku bukan tipe yang ceramah, tapi tipe yang memberikan pertanyaan yang bikin mikir gitu kan. Nah ternyata pertanyaan-pertanyaan yang bikin mikir itu bikin jadi merefleksikan diri, dan akhirnya oh ya aku tuh perlu sayang sama diriku dengan caraku gitu, dengan membentuk formula yang baru, bentuk resep untuk sayang sama diri itu seperti apa. Tiap orang punya resepnya masing-masing, sama kayak kita bikin ayam goreng. Rasanya beda-beda walaupun katanya takarannya sama bumbunya. Kunyitnya berapa banyak, serainya berapa banyak, lengkuasnya berapa banyak gitu ya, garam, ladanya. Tapi tiap orang yang masak rasanya bisa beda-beda. Nah, mencintai diri kita sendiri itu juga seperti itu. Jadi nggak ada rumusan pasti mencintai diri itu harus seperti apa. Tapi paling enggak, kita bisa berbuat baik untuk diri kita. Tahu batasan diri kita, tahu apa yang kita miliki, apa yang belum kita miliki, bagaimana kita mengembangkan diri kita, tahu cara berbuat baik ke diri kita tuh seperti apa. Saat kita berbuat baik sama diri kita, sesederhana gini, aku tuh lagi pengen makan bakso, tapi aku dalam proses dietnya udah 2 bulan, berarti udah 2 bulan lebih nggak makan bakso gitu. Tapi lagi pengen banget nih, makan nggak baksonya? Ya kalau kita sayang sama diri kita, ada orang yang berpendapat ya tetap nggak makan dong, orang kita lagi diet, lagi ngejar goals tujuan kita dietnya. Tapi ada orang yang berpendapat makan aja bakso, kan nggak harus makan banyak baksonya. Makan 2 butir bakso pun itu udah membuat kita jadi tidak memforsir diri kita begitu banyak. Kita tetap bisa menikmati hidup, tetap bisa mensyukuri hidup kita. So, kamu pilih yang mana kalau kamu ditanya dengan kondisi skema seperti ini? Mau tetap lanjut dietnya, nggak makan bakso sama sekali? Atau kamu mau, nggak apa-apa deh nikmatin, 2 butir bakso aja, 3 butir bakso aja udah cukup kok untuk mengobati kangennya sama bakso. Atau makan kuah baksonya aja, yang penting udah kerasa gitu kan, rasa-rasa baksonya gitu. Itu pilihan kita. Dan
alasan dibalik itulah yang akan menentukan apakah kita sayang atau enggak sama diri kita. Karena kita yang paling tahu diri kita sebetulnya.